Nah, selamat sore ini ya semua teman-teman ya. Jadi saya kan ngeliat kemarin itu ada apa tayangan ya di vlognya Baim ya. Hah? Sama Tribun itu coba bisa ada ini. Udah ngomong dulu ya ngomong. Nah, jadi ada tayangan dan ada posting ya berita. Nah ini, wah luar biasa ya, ketemu pengacara Hotman Sitompul, Baim Wong akan penjarakan sosok ini. Baca-baca siapa yang mau dipenjarakan? Saya aja nggak berani ngomong itu, memenjarakan. Itu satu ya. Saya nggak tahu, ada yang hadir nggak Tribun? Nggak ada ya? Tribun nggak ada yang hadir ya? Nggak ada. Nah saya mau tanya ini, Tribun Bogor, kelihatannya ya, katanya Astrid ini udah terima uang, Bunda Astrid udah terima duit pembayaran, udah dibayar katanya. Ini siapa yang ngomong? Saya mesti klarifikasi dulu nih sama wartawannya nih. Saya harap tadinya bisa hadir. Terima, siapa yang terima, siapa yang bayar, ceritanya bagaimana, ya? Saya bingung. Ini kalau saya lihat ini seolah-olah apa benar ada wawancara atau bentuknya apa? Kalau saya lihat kelihatannya dari press release gitu. Tapi seolah-olah kayak wawancara. Saya pengen tanya, nggak tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kalau wartawan kan yang penting ada fakta, ya kan, ada sumbernya. Ya. Tapi kalau enggak, nah ini udah nuansanya fitnah ini nanti. Kalau nggak ada sumbernya gitu loh. Saya nggak tahu siapa yang salah. Ya. Saya berharap nih yang pasang berita ini wartawannya bisa kita komunikasi gitu loh, ya kan, supaya karena saya nggak melihat di vlognya Baim juga pengacaranya ngomong sudah dibayar, nggak ada tuh omongan, ya kan. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya lihat di vlognya Baim panjang itu, video durasinya lumayan itu ya, ketika pengacaranya menjelaskan bukti-bukti yang terjadi di persidangan Baim ya. Jadi bukti-bukti surat katanya bagaimana bisa kalau ketemu Baim 17 Januari, sewa mobil 8 Januari, kemudian 10 Januari sewa kantor ya, saya nggak tahu ya terbalik atau gimana, pokoknya kurang lebih begitu. Nah itu artinya apa? Ini ada bukti palsu, jangan main terima aja nih. Kalau dari prinsipal atau dari klien memberikan bukti jangan langsung dipakai, ini bukti palsu ini. Saya kaget saya baca itu. Kok ya? Itu Ya, kan Bunda Astrid mungkin menanggapinya dengan isu biasanya kalau ibaratnya kalau nggak ada asap nggak ada pilah. enggak, ini murni ini dulu. Ini murni ini masalah hukum dulu. Karena dibilang bukti palsu, nggak bisa ditanggapi gitu loh. Ya, yang harus tanggapi kan memang harus jelasin saya, ya. Jadi kalau bukti palsu itu harusnya artinya apa? Surat palsu, ya, yang diajukan di pengadilan. Artinya ada hakim, bener nggak? Hakimnya ngomong gitu nggak? Diajukan nggak di pengadilan bilang ini bukti palsu? Kan tidak ada dalil. Kan dia ada si salah satu lawyernya. Kadang-kadang ya saya nggak tahu ya siapa saja yang hadir, bisa si A, si B, si C, itu kan banyak timnya. Nah, yang penting pihak dia ada yang hadir dan tidak ada menyatakan itu bukti palsu. Tiba-tiba kok dia dikatakan itu bukti palsu, dari mana palsunya? Kalau yang namanya 17 Januari ya dibandingkan dengan 8 Januari, 10 Januari ya. Lah, saya kan nggak perlu jelasin yang namanya satu kronologis. Ketemu 17 bukan berarti 17 baru dikontak. Sebelum-sebelumnya pasti sudah dikontak. Persiapan orang sudah bikin. Tapi terlepas dari itu silakan hakim yang punya hak ya menilai bahwa antara 8 atau 10 sampai 17 ya
apakah itu valid untuk diklaim ganti ruginya. Tapi jangan bilang bukti palsu, ya. Nggak boleh itu tuduhan, ya. Jadi itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti itu. Saya nanti akan minta klarifikasi, jelas sih pasti, ya. Yang kedua, dikatakan saya juga, wah ini ternyata pemiliknya juga ada, pengacaranya juga. Emang ada larangan? Pasal berapa? Dengar, ya. Pasal berapa larangannya itu? Apa yang dilanggar? Nggak ada, ya. Nggak usah bikin-bikin deh, ya. Mereka itu sudah mendalilkan pada awal, pada eksepsi, ya. Eksepsi ditolak. Terus mereka bikin surat keberatan nggak tahu dari mana, sampai hakimnya bingung, sampai mereka bilang apa? Ya ini jadiin bukti aja. Loh, belum acaranya bukti, ngerti nggak aturan? Akhirnya hakimnya bilang, sudah kalau gitu dari penggugat juga boleh bikin surat, dan kita buat itu suratnya. Ada, ya. Surat pengacara kok dijadikan bukti, ya. Terus komplain, bilang kiri kanan, dan mesti tahu ya, kalau ada komplain nggak ada ahli, silahkan. Kalau kami punya ahli, silahkan juga, ya. Kalau namanya orang hukum tidak pernah kuliah di ekonomi, jangan bicara soal itu. Orang ekonomi, saya ini dulu sebelum hukum ambil ekonomi, ya. Di sana ada pendidikan mengenai hukum dagang, ya, mengenai hukum ekonomi, KUHD, ya. Di sana tuh ada pelajaran perikatan, perjanjian, pasal 1320, 13338 itu sudah menjadi mutlak pemahaman orang ekonomi, ya. Nah, dia di persidangan komplain begini begitu. Wah, ini kan yang jadi ahli itu bukan orang hukum. Nggak perlu. Ini bisnis. Yang penting orang itu memperlihatkan. Jadi saya bilang, kalau memang hebat mau penjarain, penjarain. Saya tunggu, ya. Jangan main-main. Saya tunggu, ya. Dengar. Saya tunggu. Ya, saya tunggu, dan bukan berarti saya juga tidak bisa melaporkan kalian, ya. Kalau kayak begitu, ya. Saya tunggu. Jangan membuat suatu berita-berita yang konyol, ya. Dari kemarin saya sudah sabar. Siapa yang sabar? Kalian yang harusnya tahu diri, ya. Saya tunggu, ya. Bang, ini tujukan kepada siapa, Bang? Yang tadi Nih, yang pembuat berita. Pembuat berita atau siapapun, ya. Kalau memang ini tulisannya benar dari Baim, saya tujukan ke Baim. Saya mau tanya, kalau ini fitnah wartawannya, ya. Dan kalau Hapma suruh laporin pengacara, baik, saya tunggu, ya. Siapa yang mau dilaporin? Saya tunggu. Nggak ada masalah, ya. Tapi saya juga bisa menuntut balik, ya. Ingat itu, pelanggaran kode etik juga ada, ya. Mas ini udah ada somasi belum tuh yang wartawan sendiri itu udah dihubungin ya? Saya belum, ya, belum. Saya belum terpikir. Kami lagi ada kesibukan yang lain, ya. Jadi ingat-ingat gitu loh. Jangan keterlaluan kalau buat berita. Hotma itu ketemu saya kemarin, diem aja kok. Dia lihat saya sidang di Pengadilan Jakarta Selatan. Saya coba tunggu, coba mau ngomong apa, tidak. Malah dia bilang sidang saya bagus katanya. Dia bilang sama satu orang, ya, saya jadi bingung nih, apaan sih ngomong kayak begini? Kok jadi menilai dan membuat tuduhan mengenai alat bukti? Jangan begitu, ya. Kita juga ada rasa sabar. Saya nggak peduli mau bagaimana, ya. Itu yang mesti dipikirkan, ya. Jangan lupa. Itu klarifikasi dari saya. Tanggapan tentang apa yang dia lakukan, ya. Di video dia, di vlog dia, ya. Kami udah cukup sabar. Bunda, ada tanggapan Bunda? Iya, yang saya katakan lewat lawyer saya. Pasti gitu. Tulisan sini ya. Ada seperti itu ya. Kita coba nanti kalau Bukan. ada di tulisan itu kan? Tulisannya bukan, katanya disampaikan Bunda Astrid, Baim udah bayar, kata tulisan ini. Kita nggak tahu Ya, siapa itu. tulisan ya. Kepadanya Kepadanya menggantung. hilang gitu loh. Adanya Ya, menggantung. ini fitnah atau apa kita nggak tahu. Yang fitnah siapa? Kalau tulisan di sini saya nggak tahu. Ya. Oke. Apakah itu murni benar dari sumber berita terpercaya, ada sumbernya, atau dari wartawan? Kita tidak mau bikin tuduhan,
kita belum klarifikasi. Tapi saya perlu tegaskan, demi Allah, demi Rasulullah, sepeser pun saya, Astrid, tidak pernah menerima uang sepeser pun dari seorang Mbak Imong. Kalau mau dia memberi saat dimediasi, ya. Saya tegaskan sekali lagi, demi kedua orang tua saya yang sudah meninggal, ya, tidak pernah saya menerima uang sepeser pun dari seorang Mbak Imong atau siapapun utusan dari Mbak Imong, lawyer atau timnya, tidak pernah. Lelah saya hampir 2 tahun gugatan ini berjalan, tim lawyer kami bekerja siang malam, dan belum lagi sumpahan-sumpahan netizen yang nyumpahin saya matilah, inilah, itulah, rakuslah, makan uang lah. Saya ini perempuan pekerja, ya, perempuan pekerja single parent, mencari uang untuk anak saya. Capek saya. Saat itu saya dibantu sama Talita dalam kondisi lagi hamil besar. Saya tidak sedang berdrama, ya. Saya tidak sedang berdrama di sini. Sekali lagi, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak terima kalau ada tudingan mengatakan saya menerima uang. Saya benar-benar saya bilang sama Mas Didit, Mas bikin klarifikasi. Ini menyangkut nama baik IDCC dan lawyer saya. Selama ini diam. Ketika di ruang perdamaian, di ruang mediasi, saya masih bisa dalam keadaan di ruangan tersebut saya menangis, saya keluar nangis. Oke, kita damai, kita damai. Tapi apa gitu? Jangan ada intrik lah. Jangan ada bikin sebuah polemik-polemik. Kasihan dong, nih saya perempuan loh. Sekali lagi saya perempuan pekerja. Pemerintah saja, Bapak Jokowi saja sangat konsen sama yang namanya perempuan pekerja. Ingat, perempuan pekerja, all out siang malam. Dipakai otak saya kerja pakai otak. Tidak mudah mengkrai seorang artis menjadi seorang politisi, nggak mudah. Jangan ada intrik-intrik. Tapi Bunda sendiri udah mencoba mengklarifikasi ke Mbak Im sendiri nggak sih? Nggak perlu. Tentang itu. Saya kira nggak perlu. Nggak perlu, nanti kita tanya dulu wartawannya ini, ya. Wartawannya kita tanya, nanti kita akan ke Dewan Pers Memang juga. harus, Ya. harus ditanyakan karena itu orang akan berkata gini, Mas Didit, nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya. Kenapa bisa seberani itu wartawan menulis ini? Gitu loh. Kenapa gitu loh? Saya mantan wartawan, saya tahu, ya kan, online, tulisan. Memang tidak cover both side. Seharusnya kan cover both side. Dia mempertanyakan ke pihak kami, tapi ini tidak, tapi sudah naik. Artinya ada keberanian tersendiri dari pihak wartawan ini. Kenapa dia bisa berani? Apakah memang ada power orang yang meminta dia untuk menulis ini? Dan siapa orangnya? Saya tidak perlu dukungan siapapun. Saya yakin dengan diri saya. Saya yakin dengan diri saya, Allah menjaga saya dan saya percaya itu. Siapa yang membuat wartawan ini berani menulis seperti ini? Ini ya, tulisan ini ya. Ya. Boleh baca bang, baca Nih. Ya, saat ketemu dan ngobrol, sang pengacara Hotma Sitompul menegaskan kembali bahwa Mbak Imong sudah membayar utang tersebut kepada kosong. Namun memang tidak ada tanda bukti sehingga pihak Astrid pun melayangkan gugatan atas dugaan penipuan. Ya. Nah, lantas Hotma Sitompul menyinggung kuasa hukum Astrid Didit Wijayanto yang sama sekali tak mengindahkan hal tersebut. Ya. Ini saya baru dengar. Jadi ini siapa yang nulis, wartawannya nanti kita klarifikasi. Tadinya saya harapkan datang, ya kan? Sayangnya nggak datang, mungkin nggak ada ya. Nah, kalau dia punya sumbernya akan kita tuntut. Ya, ngomong kayak begini. Oke? Tidak cover both side. Yang namanya berita, apalagi nih kasus harus cover both side, berimbang Ini dari berita dua apa sisi. ini? Hak jawab Betul. saya juga nggak ada di sini, hak jawab kita. Benar nggak? Salah kan? Ya kita nanti akan ke Dewan Pers. Kita akan mempertanyakan. Tribun itu sebenarnya bagus ya. Sayang ya kayak begitu gitu loh. Ya, nggak bagus kan? Kata-kata kayak begini, dibilang sudah terima. Nah makanya kan timbul nggak ada asap kalau nggak ada api kalau nggak ada asap.
asap dan apaan? dan berita ini gitu loh, tim ses kami yang memang selama ini menanti hasil kerja kita ya Ya. Tay ya, udah terima ya, udah dari kemarin saya selalu dituduh sudah terima itu loh. Karena yang Jangan, dikhawatirkan nanti juga akan membuat dari tim lawyer sendiri dan tim dari Bunda Astrid Kita- jadi iya. apa ya, bentrok gitu loh. Jadi saling bentrok, curiga jadi saling kan? berantem dibikin nanti. blunder gitu loh, Nah, dibikin siapa yang blunder. terima ini? Ya, nggak jelas kan? Diterima kepada Kepadanya. siapa? Saya kosong. paling konsen banget berita ini Mas, di terakhirnya sampai bilang ayo Mas kita bikin klarifikasi, preskon harus ya kan, karena ini Betul. perlu menjaga nama baik IDCC dan lawyer kami juga. Saya disebut sudah menerima, saya kalaupun menerima itu bukan hak saya tapi hak tim, hak semua, hak yang bekerja, ada bagian-bagiannya, ada prosentasenya, ada bagian-bagiannya, bukan seorang Astrid. Jadi kalau disebut bayar Astrid, kalaupun terima belum tentu saya terima. Saya benar-benar marah, saya kecewa karena benar-benar dari yang netizen yang bicara menghina saya, nggak kerja, mau minta duit. Saya ini pekerja, dari kecil saya sudah bekerja, saya perempuan pekerja. Terus saya juga pesan ya sama netizen ya, kalau memang berani ya, jangan pakai akun-akun bodong ya. Kali ini nanti kita cari ya, kita laporkan ke cyber. Kalau tulis yang nggak benar ya, ada ujaran-ujaran yang tidak benar ya, kita akan cari nanti ya. Nggak main-main kali. Nulis kata-kata yang kurang ajar, nggak benar ya. Netizen tuh suka begitu. Ya saya minta Kali maaf ini. kalau nada saya agak tinggi emosi. Sebenarnya selama ini saya saya ingin bicara banyak. Saya tertekan. Anak saya yang kuliah malu dengan teman-temannya. Udah stop aja. Boleh tanya ada Mas, saya sempat bilang sama Mas, stop aja lah gugatan ini kebaik. Enggak, ini benar, ini fakta, harus dilanjutkan. Mas itu bilang gitu seperti itu. Sampai anak saya ingin menyetop karena malu gitu loh. Karena saya diserang netizen. Saya ini bukan artis, saya orang di belakang layar. Jadi kalau saya sampai diserang mau dibunuh, ancaman segala, wah nih hinanya luar biasa, maaf, lonte, jual diri aja daripada minta duit sama Mbak Im. Hai halo gitu loh. Kalau saya mau yang seperti itu nggak akan begini nih. Saya begini untuk perjuangan teman-teman, bukan buat saya pribadi. Di sini ada Mas Krisna, ada Talita, ada tim-tim lain yang bekerja secara total, lawyer dan lain-lain. Jadi tolong gitu loh. Kok berani, saya sih terus terang analogi saya terus terang begitu berita ini naik, saya ya selain minta sama Allah, ya Allah itu tunjukkan kebenarannya. Ini bisa berani ya menyebut membayar kepada Astrid ya? Bisa berani ya gitu. Ini kenapa nih, kok berani nih wartawan, siapa nih wartawan? Setiap wartawan online saya tahu, saya pernah jadi wartawan, pasti ada kodenya kan. Saya cari, jujur Mas, di luar masih tahu saya kompong ke Tribun, saya cari tahu siapa nih wartawan gitu loh. Kok berani ya menulis seperti ini bahaya kalau nggak benar. Kalaupun benar, siapa aktor di belakangnya bisa membuat dia seberani ini? Aktornya yang harus dicari. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Ini dari sekian perjalanan kami preskon, ini yang paling buat saya nggak mau. Karena apa? Saya ditelepon orang, udah dapat duit, lo diam-diam aja, ya kan Mbak? Ini udah jelas fitnah Fitnah loh. ya, fitnah ya.